Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan keterangan pada video sebelumnya yang menerangkan tentang waktu sholat, dalil tentang waktu sholat. Saya sampaikan satu ayat Al-Quran, kemudian satu hadis dari Jabir bin Abdullah yang menerangkan bahwa sholat zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari. Kemudian waktu asar itu dimulai ketika bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya. Kemudian waktu maghrib dimulai dari terbenamnya matahari. Kemudian waktu asar dimulai ketika hilangnya mega merah. Dan kemudian waktu subuh dimulai dengan terbitnya fajar shodiq. Itu adalah secara pengamatan manusia melihat keadaan di sekitar kita. Nah, sekarang kita melihat dari segi astronomis atau dari segi keilmuan falak, melihat dari posisi-posisi matahari. Seperti apa sih posisi matahari ketika waktu sholat itu? Saat waktu sholat itu dimulai, matahari itu posisinya seperti apa? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Jadi ini saya ibaratkan ada seorang manusia. Gambar ini di internet banyak. Saya ibaratkan ini adalah manusia, kemudian matahari terbit dari sebelah timur, kemudian naik ke atas, kemudian lalu dilanjutkan bergerak ke arah barat, kemudian lanjut tenggelam ke bawah sehingga berada titik di bawah kita, kemudian terbit lagi. Nah, ketika matahari berada di posisi di atas kita pas ya. Jadi sebelumnya kan dari timur, kemudian naik ke atas, kemudian berada di atas kita, tidak bergeser ke timur maupun tidak bergeser ke barat. Ini namanya adalah istiwa. Nah, pada waktu istiwa ini kita di Islam ada aturan kita tidak boleh melaksanakan sholat seperti itu. Waktu istiwa itu adalah salah satu waktu di mana kita tidak boleh melaksanakan sholat. Nah, waktu zuhur itu dimulai ketika matahari mulai bergeser ke arah barat. Jadi kalau dari timur, ini sebelum waktu istiwa kita belum boleh melaksanakan sholat zuhur. Sampai waktu istiwa kita tidak boleh melaksanakan sholat zuhur. Baru kemudian ketika matahari mulai tergelincir atau terpeleset ke sebelah barat, maka baru kita memulai waktu sholat zuhur. Jadi sholat zuhur dimulai ketika posisi matahari sudah mulai geser ke arah barat sedikit seperti ini. Ini adalah mulainya waktu zuhur. Terus kemudian dilanjutkan, jadi matahari terus bergeser ke arah barat. Kemudian matahari berada di antara titik istiwa dan titik barat, di tengah-tengahnya ini. Nah, saat inilah bayangan yang berada di atas bumi, semua benda yang berada di atas bumi ini posisi panjang bayangan, tinggi bayangan dengan panjang bayangan, tinggi benda dengan panjang bayangan itu sama. Maka ini adalah dimulainya waktu asar. Kemudian lanjut lagi hingga matahari mulai tenggelam. Matahari piringan yang paling bawah mulai tenggelam. Ini kalau piringan yang bawah baru mulai tenggelam itu belum masuk waktu sholat maghrib. Sholat maghrib itu dimulai ketika memang benar-benar piringan matahari ini tenggelam semua. Piringan yang atas memang sudah tenggelam. Nah, ini baru dimulai waktu maghrib. Kemudian matahari lanjut lagi kira-kira berapa derajat nanti saya akan terangkan di video berikutnya. Derajat-derajatnya nanti akan saya sampaikan pada video berikutnya. Kira-kira sampai seperti inilah, kira-kira 1 jam dari waktu huruf atau 45 menitan. Nah, ini baru mulai waktu sholat asar, tenggelamnya sekitar sekian derajat. Nanti derajatnya akan saya sampaikan. Kemudian pada malam hari matahari berada di titik bawah kita, dan terus kemudian sampai pada waktu subuh kira-kira posisinya seperti ini. Matahari belum terbit tetapi sudah mulai memperlihatkan cahayanya ke atas. Nah, inilah dimulai waktu
subuh. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.